Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Rumi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering melaksanakan salat rawatib atau salat ba'diyah. Sering kita melakukan atau kita melihat mengapa orang salat wajib, kemudian salat sunat dia pindah tempat. Ada apa? Mengapa dia harus pindah? Dan seorang imam pun harus demikian. Ada adab berikutnya yang kita perhatikan, yaitu memang hal tadi, yaitu berpindah dari tempat kita salat fardu, berpindah ke tempat lain untuk salat sunat. Jadi ada satu bab dalam kitab ini disebutkan adamu salati sunnati fi nafsil makan, tidak melaksanakan salat pada tempat pertama, pada tempat di mana dia melaksanakan salat fardu tadi. Wa tahawulu anhu ila al-yamin aw ila al-yasar, atau sedikit berpindah ke kanan ataupun ke kiri, bergeser kanan atau bergeser kiri, atau dia mundur ke saf belakang. Aw al-faslu baina salatail fariḍah was sunnati bil kalam. Atau caranya kalau tidak pindah tempat, ada yang membuat pemisah antara salat fardu dengan salat tadi. Minimal misalnya kita ucapan zikir, berdoa, atau ngobrol dengan orang lain, itu dibolehkan. Kemudian baru kita melaksanakan sholat rawatib. Dan hal itu ternyata ada riwayatnya, sahabat Rumi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Mughirah bin Syu'bah, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yusalli al-imamu fil mawdi'il ladzi shalla fihi hatta yatahawwala." Kalau bisa si imam tidak sholat pada tempat yang dia gunakan untuk sholat fardu yang tadi. Jadi kalau kita sholat sunat, kita diusahakan pindah bergeser dari posisi sholat fardu. Hatta yatahawwala, bergeser, berpindah. Kemudian dari riwayat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau berkata, "Idza sallama al-imamu lam yatatawwa hatta yatahawwala min makanihi aw yafsila bainahuma bikalam." Apabila seorang imam salam, lam yatatawwa, dia tidak melaksanakan sholat sunat kecuali setelah dia berpindah, bergeser sedikit dari tempat dia melaksanakan sholat fardu, atau sedikit dipisah dengan ucapan, dengan ngobrol dengan sahabat tetangga sebelahnya, ngobrol bagaimana kabar, itu boleh karena itu bukan bagian dari sholat, sambil menjalin silaturahim setelah sholat. Lalu setelah itu seseorang sholat rawatib, itu boleh. Jadi bukan berarti sholat rawatib itu menjadi batal apabila kita udah ngobrol maka tidak ada lagi sholat rawatib, bukan. Boleh ada obrolan, boleh berpindah tempat, boleh punya aktivitas apapun, lalu setelah itu kita melaksanakan sholat ba'diyah. Sahabat Rumi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sebetulnya hikmah kita pindah tempat? Ini kita berbicara hikmah. Dimanapun kita sholat, maka tempat sholat itu akan menjadi saksi bagi kita di akhirat kelak bahwa dia pernah diinjak ketika si fulan ini sholat. Semakin banyak kita berpindah tempat, semakin banyak bumi yang dipijak sebagai saksi bagi kita kelak di akhirat bahwa nanti tanah itu akan menjadi saksi bagi kita, ya Allah, bahwa si fulan ini pernah sholat di atas punggungku. Di mana tadi dia sholat fardu, kemudian dia tambah saksinya dengan berpindah pada posisi lain untuk sholat sunat. Semakin banyaklah saksi-saksi kita di akhirat kelak. Kita berdoa kepada Allah supaya dimanapun kita berada, dengan akhlak kita, dengan ibadah kita, kita harapkan semua makhluk Allah menjadi saksi kita. Udara yang kita hirup menjadi saksi, darah kita menjadi saksi, panas matahari yang menimpa tubuh kita ketika kita berjalan ke tempat ibadah demi ubudiyah kepada Allah, panas matahari itu menjadi saksi bagi kita. Semuanya makhluk Allah yang sempat bersentuhan dengan kita. Tidak hanya makhluk hidup, tapi makhluk-makhluk seperti cahaya, udara, air yang pernah bersentuhan dengan kulit kita. Kita harapkan semuanya menjadi saksi kita kelak. Seperti halnya tempat kita sholat pada sholat fardu menjadi saksi, kita harapkan demikian. Dan kemudian kita sholat sunat pada tempat yang baru, kita harapkan juga tempat itu menjadi saksi bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hikmah yang dapat kita tarik. Mengapa kita disunatkan berpindah tempat dari tempat yang pertama ke tempat kedua. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.